HP zaman sekarang tuh kalau buat rekam video, rata-rata stabilizers bawaannya atau integrated stabilizersnya itu udah oke. Apalagi kalau HP-nya itu HP flagship. Nah ini tentunya jadi pertanyaan, kira-kira gimbal untuk HP atau untuk smartphone itu berguna atau enggak? Apakah dengan adanya OIS atau EIS di sebagian besar HP-HP zaman now bikin pemakaian gimbal buat smartphone itu jadi redundan? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas salah satu gimbal buat smartphone yang secara branding itu udah cukup terkenal ya, yaitu Brica B Steady Pro dari Brica. Gue pun sebenarnya udah lama tahu brand Brica ya, dan lini gimbal untuk smartphone-nya, dan secara reputasi sih harusnya oke banget ya gimbal-gimbal mereka. Sebelumnya gue juga udah sempet bahas soal gimbal, tapi bedanya waktu itu gue bahas gimbal buat kamera yang namanya Zhiyun M2S. Kalau kamera kan jelas gitu, kalau buat penggunaan yang butuh banyak pergerakan yang smooth, butuh banget tuh yang namanya gimbal. Nah kalau buat smartphone yang rata-rata udah ada OIS sama EIS-nya, kira-kira butuh nggak pakai gimbal smartphone tambahan? Nah sebelum gue bahas lebih dalam soal gimbal ini, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat carrying case buat gimbalnya, dapat unit gimbalnya, dapat tripod kecil buat berdiriin gimbalnya, dapat kabel Type-C, dapat holder buat action kamera, dan pastinya user manual dan kartu garansi. Oke, jadi Brica B Steady Pro. Secara desain dia itu masih ngusung desain Brica B Steady Pro yang udah turun-temurun dari beberapa tahun yang lalu. Yang emang desain dan form factornya itu udah jadi favorit para usernya. Dan emang sih, kalau misalnya nggak ada yang komplain dan nggak ada masalah, harusnya tuh nggak perlu diubah-ubah. Cukup diimprove aja di bagian-bagian yang sekiranya tuh bisa ningkatin user experience-nya. Kayak misalnya bobotnya, yang sekarang lebih enteng dibanding versi sebelumnya, di 470 gram aja. Tapi ini belum ngitung HP yang nantinya bakal dipasang di gimbalnya ya. Jadi kalau misalnya bobot total si gimbal sama HP-nya ya variatif, tergantung pakai HP apa. Tapi untuk gimbal yang satu ini tuh bisa ngangkat sampai 280 gram untuk berat smartphone-nya ya. Jadi harusnya untuk sebagian besar smartphone, sebagian besar HP itu bisa keangkat semua sama si Brica B Steady Pro ini. Mungkin ada beberapa kayak 1 atau 2 smartphone yang misalnya beratnya agak berat gitu ya karena pakai bahan yang spesial atau apa gitu. Tapi harusnya mostly untuk kayak HP-HP yang mainstream gitu ya, ini bisa keangkat sama si Brica B Steady Pro ini. Untuk holder HP-nya juga dia itu udah integrated ya. Dan ini holder HP-nya tuh bener-bener tight dan solid banget. Kayak kerasa nggak ngasih margin for error gitu. Jadi harusnya sih kalau HP ditaruh di gimbal ini, resiko untuk HP-nya mental kalau lagi digerakin secara barbar itu hampir 0% sih. Untuk motornya sendiri dia itu udah 3-axis, yang artinya dia itu udah support berbagai macam arah gerakan, yang semuanya bisa diatur sesuai mode-mode yang ada di gimbalnya. Kontrol panelnya juga di sini cukup lengkap dan gampang untuk dimengerti ya. Ada tombol power yang berperan sebagai tombol shutter juga, ada tombol buat ganti-ganti mode, ada slider untuk zoom in zoom out, ada joystick untuk gerakin motor gimbalnya secara manual, sama di bagian belakang ada trigger yang bisa dipakai buat masuk ke sport mode sama ngelock motornya. Selain itu di bagian sampingnya juga ada satu port USB dan satu port USB-C. Yang uniknya port USB-C-nya ini kan untuk ngecas gimbalnya. Nah, port USB-A-nya itu bisa dipakai buat ngecas HP cuy. Jadi ibaratnya ya, gimbal ini bisa dipakai buat sebagai power bank juga buat HP kita sekiranya misalnya lagi ngerekam-rekam video terus tiba-tiba HP-nya lowbat gitu. Dan ngomong-ngomong soal power bank, gimbal ini punya baterai 2x1800 mAh yang ada indikatornya di bagian samping gimbalnya. Baterai yang cukup gede buat sebuah gimbal ya, tapi kalau buat sebuah power bank itu bukan baterai yang gede-gede banget. Jadi kalau misalnya nggak urgent-urgent banget gitu ya, gua rasa nggak perlu sih pakai power bank dari si gimbal ini karena ya dia nyedot baterainya si gimbal juga gitu. Nah kurang lebih itu untuk form factor dan fitur-fitur basic dari si Brica B Steady Pro ini. Sekarang gue mau bahas soal fitur-fitur apa aja yang lebih mendalam dan ditawarkan sama si gimbal Brica B Steady Pro yang satu ini. Nah untuk Brica B Steady Pro 2024 ini dia itu ada 4 mode bawaan. Yang pertama ada mode pan follow yang bikin motornya ini cuma bisa gerak ke kiri sama kanan. Terus ada mode pan follow tilt yang bikin motornya itu bisa gerak kiri kanan atas bawah. Terus yang ketiga juga ada mode lock untuk ngelock motornya ya. Jadi HP-nya tuh bakal nge-stay ke arah satu angle aja gimana pun gimbalnya digerakin. Dan yang terakhir itu ada mode POV yang ngebuka motornya semua untuk bergerak bebas kemanapun gimbalnya digerakin. Sebenarnya ada satu mode lagi, which is mode portrait yang harusnya bisa dipakai buat kalian-kalian yang mau pakai gimbalnya untuk merekam video secara orientasi portrait gitu. Tapi yang anehnya tuh gue sampai sekarang masih nggak nemu gimana caranya masuk mode portrait dengan kondisi stick gimbalnya itu vertikal. Jadi ya cara paling gampang untuk akses mode portrait ini dengan cara megang gimbalnya secara horizontal. Nah untuk ganti-ganti keempat mode bawaan yang gue sebut tadi,
itu via tombol mode. Tapi kalau tombol mode ini dipencet 5 kali berturut-turut, gimbalnya itu bakal masuk ke mode kalibrasi ulang. Jadi bisa dipakai kalau misalnya gimbalnya lagi miring atau motornya lagi ngaco. Nah, beda sama gimbal kamera, gimbal buat smartphone dari si Brica ini tuh gampang banget buat dipakainya. Kalau misalnya gimbal buat kamera itu kan sebelum kita nyalain gimbalnya, kita harus pasang kameranya dulu dan kita harus kalibrasi secara manual supaya dapat titik seimbangnya buat si gimbal itu untuk nanti bisa ngatur untuk gerakan kameranya mau kemana gitu secara optimal. Nah, kalau gimbal HP ini tuh beda. Cukup tinggal pasang HP-nya ke gimbalnya dalam posisi gimbalnya mati, terus tinggal hidupin gimbalnya dan dia itu bakal langsung ke kalibrasi secara otomatis cuy. Ada sedikit note untuk penggunaan gimbal smartphone ini, lebih baik kalau dipakainya itu HP-nya itu nggak pakai casing supaya center of gravity-nya tuh lebih gampang untuk dideteksi sama si gimbalnya. Nah, di luar fitur-fitur yang udah gue sebutin, gimbal ini juga ada aplikasinya. Nama aplikasinya Brica B Steady Q yang bisa kalian download di Play Store ataupun Apple App Store. Koneksi ke aplikasinya itu pakai Bluetooth, dan kalau kalian connect gimbalnya ke aplikasinya, kalian bakal bisa pakai slider zoom sama tombol shutter yang ada di gimbalnya. Tapi benar-benar untuk pakai tombol-tombol ini, itu harus konekin gimbalnya ke HP dulu. Nah, sekarang kita bahas kira-kira untuk HP-HP yang udah ada integrated stabilizers-nya atau EIS ataupun OIS itu ngaruh apa enggak kalau misalnya kita pakein gimbal tambahan kayak misalnya si Brica B Steady Pro ini. Untuk itu di sini gue ada tes beberapa skenario ya untuk kamera depan dan kamera belakang. Oh iya, untuk HP yang gue pakai di tes skenario ini itu iPhone 15 yang biasa. Oke, jadi untuk skenario pertama itu gue pakai HP doang tanpa gimbal dan enhanced stabilization-nya itu gue matiin. Nah, untuk skenario kedua, itu gue pakai HP doang dan enhanced stabilization-nya itu gue nyalain. Sekarang untuk skenario ketiga, pakai gimbal dan enhanced stabilization-nya itu gue matiin. Dan yang terakhir, skenario keempat, pakai gimbal dan enhanced stabilization-nya itu gue nyalain. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Kalau untuk skenario yang pakai gimbal, mau enhanced stabilization-nya dimatiin ataupun dinyalain, itu kestabilannya itu kelihatan jauh lebih baik dibanding kalau cuma pakai tangan doang. Memang untuk yang pakai tangan dan pakai enhanced stabilization itu kelihatan stabil. Tapi di sini kelihatan kalau ada sedikit kayak stuttering gitu setiap langkah yang gue ambil, dan mungkin ini akan kelihatan kalau mata kalian detail. Tapi begitu pakai gimbal, seolah-olah langkah gue itu kayak diredam gitu ya, dan bikin videonya itu jadi lebih stabil. Walaupun gue jalannya itu jalan biasa dan nggak pelan-pelan sama sekali. Nah, di sini gue bakal kasih lihat ke kalian side by side direct comparison-nya dari yang nggak pakai gimbal sama pakai gimbal. Nah, untuk harga dari gimbal Brica B Steady Pro versi tahun 2024 ini, itu harganya ada di Rp1.249.000. Memang bukan harga yang murah ya, terutama karena penggunaan gimbal untuk smartphone itu sangat amat situasional. Apakah kalian harus beli gimbal buat HP atau buat smartphone? Itu tergantung penggunaan dan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya kalian travel vlogger yang bakal pergi ke sana kemari ngelewatin jalan yang mungkin nggak cuma jalan raya aja gitu. Mungkin bisa aja consider untuk invest ke gimbal HP kayak gini. Atau mungkin kalian smartphone videographer yang mau ngambil shot-shot bergerak yang lebih cinematic dan lebih smooth. Ya ambillah gimbal ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai kamera HP secara biasa-biasa aja, atau mungkin kalian konten kreator TikTok atau Instagram Reels yang cuma ngambil b-roll itu statis aja gitu ya, kayak misalnya HP-nya cuma ditaruh aja atau ditaruh di tripod aja gitu ya, itu gue rasa nggak butuh-butuh amat lah untuk pakai gimbal smartphone gitu. Ya seperti yang udah gue bilang lah, situasi untuk
beli gimbal smartphone kayak gini itu sangat amat tergantung situasi sama kondisi. Mungkin ada satu hal lagi yang bisa bikin investasi ke gimbal smartphone kayak gini itu lebih masuk akal, yaitu kalau misalnya HP kalian atau action cam kalian itu stabilization-nya atau integrated stabilization-nya itu ampas banget gitu. Jadi misalnya ada IIS tapi cuma gimmick doang, atau ngomongnya ada OIS tapi cuma gimmick doang gitu ternyata. Ya, gue rasa make sense aja untuk kalian ambil gimbal smartphone ini, karena emang ini ngimprove banget sih. Oke, jadi segitu aja paling review singkat gue terhadap Brika B Steady Pro versi tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gimbal ini karena gue. Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung cek aja. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.